Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru, perkenalkan nama saya Nasrul, Guru IPA Terpadu di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Setelah mengikuti modul tentang kreativitas dan inovasi, hal baru yang saya dapatkan bahwa kreativitas itu bagaimana kita mampu memunculkan ide-ide yang orisinal. Yang orisinal itu ide yang unik, tidak menjiplak, tidak meniru apakah kita sengaja atau nggak sengaja. Kemudian ide-ide yang orisinal itu muncul dari kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai situasi dan dalam berbagai kondisi, dan tentunya dia mampu bermanfaat. Dan untuk mengefektifkan praktek kreatif atau ide kreatif ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus berusaha menerima bentuk yang tidak biasa, berusaha untuk terus menerus ada sesuatu yang tidak biasa kita lihat, maka kita berusaha untuk menerimanya dengan baik. Jadi berusaha menerima bentuk yang tidak biasa. Kemudian setelah itu berusaha fokus kepada tujuan, terus menuju kepada tujuan yang kita harapkan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menempel ke kebiasaan yang lama, kebiasaan baru yang sudah terbangun kita bisa tempelkan ke kebiasaan yang lama. Ini beberapa hal baru yang saya dapatkan tentang kreativitas dan inovasi. Bapak Guru, setelah saya menyelesaikan lembar aksi yang tersedia pada modul ini tentang mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif, ada hal-hal yang bisa membantu saya dalam berpikir kreatif, misalkan pada bagian praktik menggabungkan bentuk yang tidak biasa. Jadi ada 3 langkah yang diminta kepada kita untuk dikerjakan. Yang pertama, kita diminta memilih satu hewan, kemudian memilih satu bentuk geometris, dan kita diminta untuk membentuk geometris yang Anda pilih. Jadi yang saya pilih adalah hewannya kuda, kemudian segi 4, kemudian muncul gambar geometris yang saya pilih seperti ini, Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi walaupun tidak terlalu bagus yang muncul pada gambar yang saya buat, tapi ini melatih saya untuk berpikir kreatif bagaimana menggabungkan satu hal dengan yang lainnya yang tidak biasa. Kemudian yang berikutnya ada praktik kegunaan benda tak berguna. Ini luar biasa juga. Jadi kita diminta untuk membayangkan satu tujuan yang mulia untuk manusia di masa depan. Di sini saya mengambil satu tujuan bagaimana membentuk generasi yang jujur, kreatif. Kemudian kita diminta untuk memilih satu benda di sekitar kita yang dianggap tidak berguna. Kebetulan di dekat saya ada tisu bekas. Maka membayangkan cara membuat benda tidak berguna tadi menjadi alat mencapai tujuan cukup sulit, tapi setelah berpikir kita berusaha, akhirnya ada ide yang mungkin terpintas menjadikan tisu bekas tadi sebagai kembang bunga ya, untuk membangun kreativitas tadi itu. Kemudian ada juga praktik menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Jadi menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, ada beberapa daftar aktivitas rutin sehari-hari, kemudian kita memilih 2 yang cukup luang. Yang intinya di sini kita membuat checklist keberhasilan latihan kreatif tiap waktu dalam 1 pekan, dan salah satu yang saya pilih di situ adalah senantiasa membaca artikel untuk bagian terakhirnya. Kemudian termasuk juga praktek kalimat membangun, mengikuti 3. Ada beberapa pertanyaan refleksi bagaimana kita menulis sebanyak-banyaknya kalimat untuk mendorong anak lebih kreatif. Kalimat-kalimat yang membangun seperti kalau yang saya tulis dalam praktek, ayo semangat, jangan menyerah, kamu pasti bisa, terus berlatih, dan yang lain sebagainya. Itu Ibu dan Bapak Guru, yang intinya mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif, kita harus berusaha untuk mencoba dan melatih diri kita pada langkah-langkah yang kreatif yang disiapkan. Lembar aksi ini cukup membantu saya untuk berpikir kreatif dan mengembangkan wawasan saya tentang berpikir kreatif dan inovasi. Ibu dan Bapak Guru, jadi ada pun tips yang bisa saya bagi bagaimana supaya kita bisa lebih kreatif dan inovatif. Yang pertama tentunya Ibu dan Bapak Guru adalah butuh keberanian berpikir positif. Senantiasa berani mau mencoba dan berpikir
positif ketika menghadapi sesuatu. Sebagaimana dalam modul ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa orang yang kreatif itu adalah ketika ada peluang dia tahu bahwa tantangannya akan tetap ada. Demikian pula ketika dia menghadapi tantangan, dia tahu dan yakin bahwa peluang itu akan terbuka dari setiap tantangan yang ada. Kemudian Ibu dan Bapak Guru, tentunya kita butuh membuat jaringan yang luas, membuat kolaborasi, agar kita bisa menganalisis dan mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan tentunya sikap untuk senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu, memiliki keingintahuan yang tinggi. Inilah yang bisa saya rasa meningkatkan pengetahuan maupun bakat kita yang baru, sehingga kreativitas itu bisa muncul. Dan yang terakhir yang mungkin bisa saya sarankan kepada Ibu dan Bapak Guru adalah peluang dan kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Kita harus bisa mengamati setiap peluang. Kita harus bisa mengambil setiap kesempatan yang ada di sekitar kita. Baik Ibu dan Bapak Guru, inilah refleksi yang saya bisa berikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.